Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Alvina Fiati. Di video ini saya akan mempresentasikan proyek visualisasi data saya yang berjudul World Fertility Rate. Fertility rate ini adalah fertility rate ini memiliki arti bahwa berapa jumlah kelahiran hidup tiap perempuan dari suatu negara. Dalam menganalisis fertility rate ini ada yang dinamakan replacement level, di mana apabila fertility rate ini lebih rendah dari replacement level, maka populasi suatu negara akan turun. Sedangkan apabila fertility rate ini lebih dari suatu negara lebih tinggi dari replacement level, maka populasi dari suatu negara tersebut akan naik. Untuk nilainya sendiri, kebanyakan negara memiliki replacement level sejumlah 2,1 fertility rate. Oke, dalam mengerjakan visualisasi data ini, saya memiliki beberapa pertanyaan objektif, yaitu yang pertama, bagaimana tren global dari fertility rate secara global selama beberapa tahun terakhir. Kemudian yang kedua, benua apa saja yang memiliki fertility rate paling tinggi dan juga yang paling rendah. Selanjutnya, negara mana saja yang memiliki fertility rate paling rendah. Selanjutnya, apa karakteristik yang sama-sama dimiliki oleh negara-negara yang memiliki fertility rate yang rendah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya menggunakan beberapa dataset. Yang pertama, fertility rate dari tiap negara dan juga benua yang diambil dari World Population Prospect yang diterbitkan oleh United Nations. Kemudian ada Female Average Schooling Years, Gender Inequality Index, kemudian GDP per kapita dari tiap negara yang didapatkan dari Human Development Report yang diterbitkan oleh UNDP, United Nations juga. Kemudian saya menggunakan juga pengelompokan negara berdasarkan income-nya yang diambil dari World Bank, yang keseluruhan data ini di-download melalui Our World in Data. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana tren fertility rate secara global selama beberapa dekade terakhir? Karena data yang digunakan ini menggunakan data dari tahun 1987 hingga 2023, maka bisa disimpulkan bahwa data ini telah merangkum beberapa dekade terakhir, atau lebih tepatnya 4 dekade terakhir begitu. Bisa dilihat dari visualisasi ini bahwa ini untuk tahun 2023 fertility rate dari keseluruhan itu secara global itu berada pada angka 2,251, dan bisa terlihat juga pada layar bahwa fertility rate dari secara global ini mengalami tren penurunan begitu. Bisa dilihat juga ini terkonfirmasi dari tiap region bahwa Afrika, ini juga ada Oceania, Asia, Amerika Latin, Amerika Utara, dan juga Eropa ini mengalami penurunan begitu. Meskipun bisa dilihat juga ya, untuk Eropa ini tidak konsisten menurun, ada peningkatan juga. Ini juga Amerika Utara ada juga, tapi secara keseluruhan terjadi penurunan begitu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, region atau benua mana yang memiliki fertility rate paling tinggi dan juga paling rendah? Bisa dilihat di layar ini, yang paling tinggi adalah Afrika, dengan pada tahun 2023 ia memiliki 4 fertility rate, 4 kelahiran tiap perempuan. Sedangkan untuk yang paling rendah ada di Eropa, yaitu 1,4 fertility rate. Ini diambil dari data tahun 2023. Apabila dilihat dari tahun 2022, bisa dilihat juga
ini. Untuk Afrika juga 4, ini juga mengalami penurunan semuanya. Afrika 4, kemudian Eropa ada 1,4. Begitu. Untuk negara-negara yang memiliki fertility rate paling rendah, di sini kita juga akan bahas negara yang memiliki fertility rate paling tinggi juga. Di sini terlihat bahwa negara dengan fertility rate paling rendah itu ada Macau, itu 0,6, Hong Kong itu 0,7, kemudian Korea Selatan ada 0,78, kemudian Saint Barthélemy ini 0,789 atau bisa disebut 0,8, kemudian ada Ukraine ini 0,9. Sedangkan untuk negara yang memiliki fertility rate tinggi ini kebanyakan ada di Afrika, yaitu Somalia yang pertama ini ada 6,2, 6,25, lalu 6,26, kemudian ada Chad itu 6,2, kemudian Niger ini 6,1, kemudian ada Kongo 6,1, kemudian Republik Afrika Tengah ini 6,0230. Selanjutnya, apa karakteristik yang sama dari negara-negara yang memiliki fertility rate yang rendah ini? Ini bisa dibahas secara keseluruhan begitu ya, bagaimana fertility rate, karakteristik negara yang memiliki fertility rate rendah ataupun tinggi gitu. Bisa dilihat secara ekonomi. Untuk secara ekonomi bisa dilihat untuk grafik yang pertama ini secara berdasarkan income group ya. Berdasarkan income group ini, negara yang memiliki low income secara rata-rata memiliki fertility rate yang cukup tinggi, yaitu 4,4 pada tahun 2023, sedangkan untuk tahun 2022 ini 4,495. Selanjutnya untuk lower middle income ini ada 3,03. Selanjutnya upper middle income ini dia sedikit di bawah replacement level yaitu 2,1, yaitu dia di angka 2,03. Kemudian untuk high income dia betul-betul di bawah replacement level yaitu 1,6. Nah, di sini bisa terlihat bahwa semakin tinggi income dari suatu negara secara rata-rata ya, income group suatu negara secara rata-rata ia akan memiliki fertility rate yang lebih rendah. Ini juga terlihat polanya pada pada graf dari hubungan GDP per kapita suatu negara dan juga fertility rate-nya ini, bahwa semakin rendah GDP-nya maka semakin rendah pula fertility rate-nya. Dengan untuk graf ini saya merangkum negara-negara dengan fertility rate di bawah replacement level, ia didominasi oleh negara yang high income. Jadi negara-negara yang high income ini mendominasi negara-negara yang memiliki low fertility rate. Kemudian diikuti dengan upper middle income, kemudian juga lower middle income. Ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya di mana income suatu negara berkorelasi negatif ya dengan fertility rate-nya. Begitu. Bisa dilihat juga untuk persentase kecil dari negara-negara yang memiliki fertility rate yang rendah ini merupakan lower middle income, namun ia ada di bagian ini. Fertility rate yang cukup tinggi dibanding negara-negara lainnya. Begitu. Selanjutnya ada bisa dilihat juga hubungan fertility rate dari lama seorang perempuan itu berada di sekolah. Bisa dilihat bahwa hubungannya berkorelasi negatif, di mana negara-negara yang memiliki fertility rate yang rendah, ia memiliki lama sekolah yang tinggi untuk perempuannya. Jadi perempuan di negara-negara yang memiliki fertility rate yang rendah ini
memiliki durasi sekolah yang lebih tinggi. Entah itu mungkin bisa sampai S1, S2, S3 begitu. Jadi di sini terlihat bahwa fertility rate dan juga female schooling years itu berkorelasi negatif. Selanjutnya, untuk graf yang di bawah ini terlihat bahwa fertility rate dari negara-negara yang memiliki gender inequality index ia rendah. Gender inequality index ini memiliki arti bahwa di mana gender inequality index suatu negara itu rendah, maka inequality-nya itu juga rendah. Ketidaksetaraan gendernya itu juga rendah. Begitu. Di sini terlihat bahwa negara-negara yang fertility rate yang rendah itu inequality index-nya juga rendah. Jadi negara-negara yang fertility rate-nya rendah itu cenderung memiliki kesetaraan gender yang lebih tinggi daripada negara-negara yang memiliki fertility rate yang cukup tinggi ini. Begitu. Di sini dapat disimpulkan bahwa negara-negara yang memiliki fertility rate yang rendah ini ia didominasi oleh high income country, negara yang memiliki income yang lebih tinggi, kemudian juga perempuan-perempuan yang lebih lama mengenyam pendidikan, kemudian juga memiliki kondisi sosial di mana kesetaraan gender itu lebih tinggi. Begitu. Jadi kemungkinan besar perempuan-perempuan di negara yang fertility rate-nya rendah ini lebih memilih untuk berada di sekolah, sehingga untuk bisa lebih produktif dan juga memiliki kesempatan yang sama pada karir, di mana didukung dengan inequality index yang juga rendah. Begitu. Nah, dari temuan-temuan ini bisa disimpulkan bahwa yang pertama, fertility rate secara global telah mengalami penurunan dan mencapai 2,3 kelahiran hidup per perempuan di 2022. Kemudian region atau benua yang memiliki fertility rate paling tinggi adalah Afrika pada 4,1 fertility rate. Kemudian region yang paling rendah itu ada Eropa, yaitu 1,4. Kemudian untuk negara-negara yang memiliki fertility rate paling rendah itu ada Macau, Hong Kong, kemudian South Korea, terus juga ada Saint Bartholomew dan juga Ukraine. Selanjutnya untuk negara-negara yang memiliki fertility rate yang rendah memiliki kesamaan, korelasi dan juga tren, di mana semakin tinggi income suatu negara, semakin tinggi pendidikan perempuan, dan juga semakin rendah ketidaksetaraan gender, maka semakin rendah pula fertility rate dari negara tersebut. Begitu. Sekian presentasi saya. Terima kasih.